Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata akan menjelaskan mengenai perbandingan hukum domisili di keempat negara. Yang pertama di negara Amerika, di negara Rusia, di negara Indonesia, dan di negara Belanda. Kami dari kelompok 3 pun beranggotakan 3 orang. Saya sendiri yang pertama Aditya Rizky Fadilah, yang kedua Dea Yulianti, dan yang ketiga Diana Nur Aisyah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pembahasannya. Yang pertama, di dalam hukum Amerika, domisili terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, domisili of origin. Apa itu yang dimaksud dengan domisili of origin? Domisili of origin merupakan domisili yang ditentukan oleh tempat asal orang tuanya. Contohnya, domisili dari anak di bawah umur, anak yang lahir di luar nikah. Domisili anak di bawah umur yaitu pada orang tuanya, sedangkan domisili anak yang di luar nikah yaitu mengikuti domisili ibunya. Nah, hal ini disebabkan karena anak-anak secara hukum tidak mampu memenuhi persyaratan untuk memilih domisili pilihan. Dan yang kedua yaitu domisili of choice or necessary. Nah, domisili of choice ini merupakan tempat tinggal yang ditentukan karena adanya pilihan dari seseorang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, ada 4 syarat untuk dapat memilih domisili of choice ini. Yang pertama, dia harus mempunyai kebebasan untuk memilih. Hmm. Yang kedua, dia harus mempunyai niat untuk mengubah tempat tinggal mereka saat ini. Yang ketiga, dia harus mampu mengubah tempat tinggalnya kepada negara lain. Yang keempat, yang terakhir, ini dia harus mempunyai niat untuk membuat kediaman barunya atau tempat tinggal yang permanen. Dan yang ketiga adalah domisili by operation of law. Nah, yaitu merupakan tempat tinggal yang ditentukan oleh hukum. Ada 2 klasifikasi orang-orang yang memperoleh domisili demi hukum, yaitu yang pertama, orang-orang yang berada di bawah kontrol orang lain. Yang kedua, domisili lain yang ditentukan oleh hukum. Nah, yang termasuk orang-orang yang berada di bawah kontrol orang lain meliputi istri, anak, dan orang gila. Istri mengikuti domisili suaminya sampai dia secara sukarela melakukan perubahan terhadap domisilinya. Nah, domisili seorang janda pun mengikuti domisili suaminya. Namun, apabila janda itu kawin lagi, maka ia akan mengikuti domisili suaminya yang kedua. Nah, pun demikian anak di bawah umur dan orang gila mengikuti domisili orang tuanya. Namun, jika ayahnya meninggal dunia, maka akan mengikuti domisili ibunya. Nah, yang termasuk domisili lain yang ditentukan oleh hukum yaitu domisili pejabat dan tahanan. Pejabat publik yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas publik, maka ia harus berada di tempat tugas mereka. Dalam kasus tersebut, pejabat publik dapat mempertahankan domisili asli mereka yang mereka miliki di negara masing-masing. Seorang tahanan pun tidak akan memperoleh domisili baru jika yang bersangkutan dipenjara di negara asalnya. Selain itu, dalam hukum Amerika maupun hukum pada negara-negara bagiannya, terdapat 6 tipe domisili. Yang pertama, domisili domestik merupakan domisili atau tempat tinggal yang berada di dalam negeri atau rumah tangga. Yang kedua, foreign domisili merupakan domisili yang berkaitan dengan asing. Yang ketiga, national domisili merupakan tempat tinggal yang berkaitan dengan kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang. Nah, yang keempat, state domisili merupakan tempat tinggal yang berkaitan dengan negara. Yang kelima, country domisili merupakan tempat tinggal yang berkaitan dengan wilayah provinsinya. Yang keenam, municipal domisili merupakan tempat tinggal yang berada di tingkat kota. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum domisili di negara Rusia. Selanjutnya di dalam hukum perdata Rusia, istilah yang digunakan untuk tempat kediaman seseorang adalah residen. Apa itu residen? Residen yaitu tempat di mana warga atau masyarakat secara permanen dan menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat tinggalnya. Nah, residen pun diatur di dalam pasal 20
pasal 34 dan pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Rusia. Ada 3 hal yang mencakup dan diatur dalam ketentuan tersebut. Yang pertama, tempat tinggal anak yang belum mencapai 14 tahun. Nah, yang kedua, warga yang telah diletakkan di bawah perwalian. Dan yang ketiga adalah orang yang telah meninggal. Nah, residen anak-anak yang belum mencapai umur 14 tahun, yaitu pada orang tuanya atau orang tua angkatnya. Sedangkan orang yang diletakkan di bawah pengampuan, yaitu berdomisili pada pengampunya. Nah, pada residen orang yang meninggal dunia, yaitu didasarkan pada putusan pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan domisili, khususnya perbandingan domisili menurut hukum yang ada di Belanda dan juga perbandingan domisili menurut hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hukum domisili di Indonesia. Domisili merupakan terjemahan dari kata domicile atau wohnplatz yang artinya tempat tinggal. Domisili atau tempat tinggal menurut pasal 17 KUH Perdata adalah tempat seseorang dianggap selalu hadir melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya, meskipun ia bertempat tinggal di tempat lain. Mengenai domisili atau tempat tinggal dari subjek hukum di Indonesia diatur pada pasal 17 sampai dengan 25 KUH Perdata. Pada pasal 17 KUH Perdata dijelaskan bahwa setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal di mana ia menempatkan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat kediaman yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggalnya. Selanjutnya, arti penting domisili bagi seseorang. Arti penting domisili atau tempat tinggal bagi seseorang atau suatu badan hukum yaitu dalam hal memenuhi hak dan kewajiban, menentukan status hukum dalam peristiwa hukum, dan bila berurusan dengan pengadilan. Tempat tinggal menentukan apakah seseorang terkait untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam setiap peristiwa hukum. Selanjutnya, bentuk-bentuk domisili. Yang pertama yaitu domisili terikat atau wajib adalah sebuah tempat kediaman yang tidak tergantung pada keadaan orang itu sendiri, melainkan bergantung kepada orang lain yang ada hubungannya dengan orang itu. Yang kedua yaitu domisili bebas atau berdiri sendiri adalah tempat kediaman seseorang yang sesuai dengan kehendaknya. Selanjutnya, ada macam-macam domisili. Yang pertama yaitu tempat tinggal yuridis, terjadi karena peristiwa hukum dan merupakan tempat tinggal yang utama, biasanya dikarenakan atas kelahiran, mutasi, atau perpindahan. Yang kedua, tempat tinggal nyata, bukti dengan keberadaan yang terus ada di tempat terus atau keberadaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, tempat tinggal pilihan, adanya perjanjian atau pilihan yang dibuat oleh pihak pembuatan perjanjian. Dan yang keempat, tempat tinggal mengikuti orang lain, yaitu karena suatu aturan yang mengatur tempat tinggal istri mengikuti suami. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum domisili menurut hukum di Belanda. Dalam hukum Belanda yang diatur dalam Dat Sipilau atau BW Belanda dalam buku 1 Hukum tentang Orang dan Keluarga dalam bab 1.3 tentang domisili, menyatakan dalam pasal 1 10 BW bahwa domisili seseorang ialah terletak pada tempat tinggalnya yang sudah biasa atau lama ditinggali, dan apabila ditemukan dalam domisili orang tersebut adalah tempat tinggal sebenarnya. Terdapat pengaturan mengenai domisili dari orang yang tidak memiliki kecakapan, seperti orang yang di bawah pengakuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 12 BW dinyatakan domisili orang di bawah pengakuan adalah alamat yang sama dengan kurator dari orang di bawah pengakuan tersebut. Selanjutnya, dalam pasal 1 ayat 15 BW, seseorang dapat memilih domisilinya. Maksudnya, orang tersebut dapat memilih domisili yang berbeda dari domisili yang sebenarnya apabila hukum memaksanya untuk melakukan hal itu. Nama saya Diana Nur Aisyah. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai perkara perceraian internasional yang diselesaikan dengan prinsip domisili oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Hal ini berdasarkan kepada putusan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah register nomor 172/PDTG/2014/PN Denpasar.
Penggugat yang merupakan warga negara Afrika Selatan mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Negeri Denpasar terhadap tergugat yang juga merupakan warga negara Afrika Selatan yang berdomisili di Denpasar dan memiliki kitas. Keduanya memiliki kitas yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan berdomisili di Badung, Bali dan Denpasar, Bali. Dalam surat gugatannya, penggugat menyatakan bahwa tergugat dan penggugat telah menikah sejak 12 Desember 1975 dan memiliki akta perkawinan lengkap yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Afrika Selatan. Keduanya selama pernikahan tidak memiliki anak. Dan selama 10 tahun terakhir, keduanya telah berpisah rumah dan bekerja masing-masing di bidang perhotelan. Berdasarkan pada gugatan penggugat, majelis hakim memutuskan untuk mengadili perkara perceraian yang diajukan oleh warga negara Afrika Selatan ini berdasarkan kepada beberapa pertimbangan dan berdasarkan kepada beberapa aturan yang ada di Indonesia. Yang pertama, pada penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada penjelasan umumnya poin 2 yang menyatakan bahwa dewasa ini perkawinan terjadi pada berbagai golongan orang dan berbagai daerah, yang menjelaskan pada poin F-nya bahwa orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia yang merupakan keturunan Eropa serta orang-orang yang disamakan dengan mereka, bagi mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan berdasarkan pada hal ini, majelis mempertimbangkan pada pasal 207 KUH Perdata yang menyatakan apabila mengajukan pengajuan permohonan perceraian diajukan ke pengadilan negeri dengan surat gugatan yang termaksud pada pasal 813 Reglamen Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, bahwa untuk pengajuan perkara perceraian, seorang suami harus memiliki tempat kediaman atau tempat kediaman yang sebenarnya. Apabila seorang suami tidak memiliki keduanya, maka surat gugatan tersebut harus diajukan ke pengadilan negeri tempat di mana si istri memiliki kediaman yang sebenarnya. Hal ini pun berdasarkan kepada pasal 1 KUH PER yang menyatakan untuk mendapatkan hak keperdataan tidak tergantung pada hak kenegaraan. Berdasarkan pada pertimbangan itu pula, majelis hakim memiliki pertimbangan lain pada konvensi internasional yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tahun 1968 yang menyatakan bahwa pengajuan perceraian atau hidup berpisah diajukan oleh tergugat yang memiliki habitual resident. Dalam hal ini, habitual resident atau domisili terdapat di negara di mana mereka berdiam atau bertempat tinggal. Artinya, apabila seseorang tinggal selama 1 tahun atau 3 sampai 3 tahun di suatu negara, maka seseorang telah memiliki domisili di negara tersebut. Berdasarkan pada pertimbangan itu, majelis hakim pun mempertimbangkan praktik pengadilan yang ada di Indonesia, yakni pada kasus perceraian yang dilakukan oleh warga negara Amerika Serikat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara perceraian yang diajukan oleh 2 orang asing tersebut berdasarkan pada prinsip forum rei, di mana tempat kediaman tergugat berada, dan forum actrio, di mana tempat kediaman penggugat berada. Berdasarkan kepada hal tersebut, bahwa kedua
warga Amerika Serikat tersebut telah tinggal di Jakarta dan berdomisili di Jakarta, sehingga berdasarkan pada prinsip perdata internasional dan prinsip-prinsip yang ada pada hukum Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili hal itu. Maka majelis hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas berwenang untuk mengadili perkara perceraian yang diajukan oleh warga negara Afrika Selatan terhadap tergugat yang juga merupakan warga negara Afrika Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar melakukan pengabulan permohonan perceraian yang diajukan oleh penggugat secara first take. Dan berdasarkan pada analisis hukum perdata internasional, Pengadilan Negeri Denpasar pun dinyatakan berwenang untuk mengadili hal tersebut. Berdasarkan pada titik taut primer yakni tentang kewarganegaraan keduanya, yakni Afrika Selatan, dan kepada domisili keduanya, yaitu berdomisili di Indonesia sehingga berlaku hukum Indonesia, dan berdasarkan pada teori kualifikasi, berdasarkan pada lex causi dan lex spori, yang keduanya menggunakan hukum negara Indonesia, sehingga tindakan Pengadilan Negeri Denpasar merupakan tindakan dan merupakan bagian dari wewenang pengadilan tersebut dalam penyelesaian perkara perceraian yang diajukan oleh kedua warga negara asing atau domisili terdapat di negara di mana mereka berdiam atau bertempat tinggal. Artinya, apabila seseorang tinggal selama 1 tahun atau 3 sampai 3 tahun di suatu negara, maka seseorang telah memiliki domisili di negara tersebut. Berdasarkan pada pertimbangan itu, majelis hakim pun mempertimbangkan praktik pengadilan yang ada di Indonesia, yakni pada kasus perceraian yang dilakukan oleh warga negara Amerika Serikat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara perceraian yang diajukan oleh 2 orang asing tersebut berdasarkan pada prinsip forum rei, di mana tempat kediaman tergugat berada, dan forum actrio, di mana tempat kediaman penggugat berada. Berdasarkan kepada hal tersebut, bahwa kedua warga Amerika Serikat tersebut telah tinggal di Jakarta dan berdomisili di Jakarta, sehingga berdasarkan pada prinsip perdata internasional dan prinsip-prinsip yang ada pada hukum Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili hal itu. Maka majelis hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas berwenang untuk mengadili perkara perceraian yang diajukan oleh warga negara Afrika Selatan terhadap tergugat yang juga merupakan warga negara Afrika Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar melakukan pengabulan permohonan perceraian yang diajukan oleh penggugat secara first take. Dan berdasarkan pada analisis hukum perdata internasional, Pengadilan Negeri Denpasar pun dinyatakan berwenang untuk mengadili hal tersebut. Berdasarkan pada titik taut primer yakni tentang kewarganegaraan keduanya, yakni Afrika Selatan, dan kepada domisili keduanya, yaitu berdomisili di Indonesia sehingga berlaku hukum Indonesia, dan berdasarkan pada teori kualifikasi, berdasarkan pada lex causi dan lex spori, yang keduanya menggunakan hukum negara Indonesia, sehingga tindakan Pengadilan Negeri Denpasar merupakan tindakan dan merupakan bagian dari wewenang pengadilan tersebut dalam penyelesaian perkara perceraian yang diajukan oleh kedua warga negara asing tersebut. Permohonan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri dengan surat gugatan yang termaksud pada pasal 813 Reglemen Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, bahwa untuk pengajuan perkara perceraian, seorang suami harus memiliki tempat kediaman atau tempat kediaman yang sebenarnya. Apabila seorang suami tidak memiliki keduanya, maka
Surat gugatan tersebut harus diajukan ke pengadilan negeri tempat di mana si istri memiliki kediaman yang sebenarnya. Hal ini pun berdasarkan kepada pasal 1 KUH yang menyatakan untuk mendapatkan hak keperdataan tidak tergantung pada hak kenegaraan. Berdasarkan pada pertimbangan itu pula, Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain pada konvensi internasional yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tahun 1968 yang menyatakan bahwa pengajuan perceraian atau hidup berpisah diajukan oleh tergugat yang memiliki habitual resident. Dalam hal ini, habitual resident atau domisili terdapat di negara di mana mereka berdiam atau bertempat tinggal. Artinya, apabila seseorang tinggal selama 1 tahun atau 3 sampai 3 tahun di suatu negara, maka seseorang telah memiliki domisili di negara tersebut. Berdasarkan pada pertimbangan itu, Majelis Hakim pun mempertimbangkan praktik pengadilan yang ada di Indonesia, yakni pada kasus perceraian yang dilakukan oleh warga negara Amerika Serikat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara perceraian yang diajukan oleh 2 orang asing tersebut berdasarkan pada prinsip forum rei, di mana tempat kediaman tergugat berada, dan forum actio, di mana tempat kediaman penggugat berada. Berdasarkan kepada hal tersebut, bahwa kedua warga Amerika Serikat tersebut telah tinggal di Jakarta dan berdomisili di Jakarta, sehingga berdasarkan pada prinsip perdata internasional dan prinsip-prinsip yang ada pada hukum dan hukum Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk Sekian pemaparan yang saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.